Ya, pemirsa kembali bersama kami di Sri Kandi dan selanjutnya di segmen ini saya akan memperkenalkan sosok perempuan yang juga sama-sama hebat, berprestasi, memiliki kontribusi terhadap masyarakat dan tentunya kisahnya kita harapkan bisa menjadi inspirasi. Ia adalah seorang pendiri Yayasan Cinta Anak Bangsa yaitu Veronica Kolondam. Kita akan langsung undang dalam Sri Kandi. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Veronica, dipanggilnya Mbak Vero atau Mbak Vera nih? Apa kabar? Mbak Vera aja ya. Saya duduk di sini. Kita duduk aja. Sini. Boleh? Ya. Oke, Mbak Vera, ini mengenai Yayasan Cinta Anak Bangsa, biasanya dipanggilnya YCAP ya. Yes. Ini sudah 20 tahun. 1 tahun ini. 21 tahun bahkan tahun ini. Apa yang membuat Mbak Vera bertahan selama 2 dekade? Ya nggak berasa sih, malahan berasanya kayak baru kemarin ya gitu. Jadi if you actually feel that way about what you do, then you're doing the right thing. Oke. Kalau kita menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan, like a job, ya kan, kayaknya Ada sehari aja keterpaksaan kayaknya nggak gitu ya. keluar gitu, nggak kelar gitu. Tapi mungkin karena passion itu satu, panggilan itu kedua, ya kan. Dan yang ketiga kita ngelihat transformasi yang terjadi di hidup binaan atau jangkauan-jangkauan kita gitu. Sehingga itu yang sangat adiktif. Oke. Sebenarnya. Nah, ini agak sedikit flashback ketika kemudian mendirikan YCAP ini. Betul tidak sih karena lahir dari kegundahan Anda sebagai seorang ibu, Mbak Vera? Ya pasti semua faktor itu bermain lah ya. Karena waktu YCAP lahir tahun 99, anak saya yang pertama umur 4. Yang kedua umur 2. Jadi sequence-nya bagus gitu. YCAP kayak anak yang ketiga gitulah kira-kira kan. Terus saya punya satu lagi anak 4 tahun kemudian. Tapi memang menjadi satu, kita melihat dunia di perspektif yang berbeda ketika kita menjadi seorang ibu. Ya kan? Jadi kita ngelihat bagaimana mungkin ya semua ibu juga pasti ingin menyelimuti anaknya dengan kasih sayang dan juga fasilitas, kemampuan kita semampunya kita gitu. Tapi ketika kita membandingkan dengan ternyata anak-anak yang lain dan sebagian besar dari populasi di Indonesia malahan masih masuk di bawah middle class gitu kan. Kalau kita lihat di piramida, wow sangat beda ya. Kesempatan, opportunity yang mereka dapatkan. Mungkin kasih sayangnya sama, tapi kemampuannya berbeda sehingga kesempatannya juga berbeda gitu. Jadi bagaimana mereka bisa bertarung gitu. Jadi itu salah satu pasti dimensi keibuan gitu. Tapi ada dimensi spiritual juga di mana ini menjadi panggilan untuk memaknai hidup gitu kan. Ada juga dimensi pengalaman saya sendiri gitu yang mungkin jarang sekali diceritakan. Saya sendiri juga pernah putus sekolah dulu waktu SMA pas ujian Eptanas zaman dulu namanya. Dan ayah dulu saya masih Eptanas ya? Masih Eptanas namanya. Can you imagine kan berapa lama yang lalu. Dan kehilangan ayah gitu. Dan waktu itu tahun itu kondisi keluarga kacau balau. Ada satu pengalaman saya bahwa di situ saya harus menunda. Tapi buat saya waktu itu ya lumayan aib, lumayan malu gitu ya. Karena males ketemu temen, tanyain lu sekolah di mana, belum sekolah, nggak sekolah, nggak lanjut gitu. Tapi itu yang sebenarnya menjelaskan kenapa hari ini saya kok bertarung untuk anak-anak yang putus sekolah. Sehingga 21 tahun berjalan. Dengan cukup sangat cepat. Gosh. Ngebayangin gitu kan ya. Tapi kan sudah puluhan tahun, sudah 21 tahun. Apabila kita lihat dari titik awal sendiri, kan ini lebih fokusnya edukasi remaja terutama untuk bahaya narkoba. Kemudian ini berkembang jadi fokus-fokus yang lainnya sampai sekarang ke titik 21 tahun. Ini bagaimana sih perkembangan dinamisnya? Iya, sebenarnya kita dulu waktu awal memang lebih kepada perilaku beresiko anak-anak. Termasuk salah satunya itu yang tadi disebut narkoba, tapi bukan, that's not everything we did gitu. Tapi yang sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, perilaku beresiko itu bisa disikapi dengan pendidikan yang seperti apa sih, ya kan gitu kan. Makanya kita masuk ke ranah pendidikan yang lebih
kata-kata zaman gini sekarang ini, dia bilang 21st century skills. Kemudian fast forward baru 2003, ternyata banyak yang putus sekolah. Kenyataannya gitu kan, kita juga waktu masuk di yayasan kan belum paham terhadap data sebenarnya gitu. Waktu banyak putus sekolah, masuklah rumah belajar tahun 2003. Tapi kemudian tidak cukup. Karena banyak anak-anak nggak ke arahnya akademis gitu kan. Maunya vokasi. Jadi masuklah ke rumah belajar yang lebih vokasi. Sampai mulai dari rumah jahit, rumah cantik, rumah elektronik, segala macam rumah deh. Sampai kita terakhir yang terakhir ini rumah belajar batik. Bikin batik, dan saya pikir dari semua pengalaman kita 20 tahun kalau bisa dirangkum, yang paling menjanjikan itu rumah belajar batik karena kita melihat anak-anak yang putus di level SMP, SMA, luntang-lantung, kerja serabutan gitu ya. Dapat keterampilan batik, bikin batik, pernah nyoba gak bikin batik? Belum pernah nyoba. Susah banget, I tell you. Coba dikit-dikit saja. 4 bulan dengan training 4 bulan, mereka udah bisa membatik, dan bukan cuma membatik, mereka bisa buka lapangan pekerjaan menjadi pengusaha batik. Nah, Mbak Fira, selain kemudian pendidikan, ini pemberdayaan ekonomi juga kemudian menjadi salah satu fokus. Nah, sebelum kita bahas mendalam mengenai bagaimana YCAP menyikapi mengenai pemberdayaan ekonomi, kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Berbicara mengenai pemberdayaan di bidang ekonomi, kriteria yang kemudian Anda sebutkan ataupun yang harus dipenuhi salah satunya adalah ketika mendapatkan kredit mikro, ini keharusan anak-anaknya untuk tetap sekolah. Ada keharusan seperti itu. Kenapa kriteria ini dibuat oleh Mbak Fira? Jadi memang tesis dari model of change-nya kita ya, theory of change-nya kita cuma bisa memutuskan kemiskinan lewat pendidikan. Ide untuk menyekolahkan anak-anaknya bagus, tapi the thing is mereka udah putus dari mainstream, sekolah mainstream, udah putus nih masuk rumah belajar. Di rumah belajar yang bayar 10.000 per bulan aja putus lagi. Pertanyaannya kenapa tetap putus ya gitu. Sekolah gratis, ke sekolah nggak pernah gratis kan, perlu transport, perlu uang jajan, perlu uang makan. Nah kalau tidak ada keberdayaan dari ibunya atau orang tuanya untuk memberikan sedikit nafkah untuk ke sekolah, ini tetap ada sekolah gratis pun tetap nggak ada muridnya gitu. Itu kemudian menjadi pertimbangan dan kita syaratkan. Tapi apa rasanya melihat orang terbantu dengan aksi Mbak Fira sendiri? Saya senang melihat karena transformasi yang terjadi ya, bukan cuma sekedar di level keluarganya yang mungkin pendapatan hariannya misalnya 100.000 jadi 300.000 sehari, yang kita men-track sih sebenarnya misalnya klien kita yang udah ikut jadi klien at least minimal 2 tahun, kita bisa lihat bahwa pendapatan hariannya naik 3 kali lipat. Nah itu artinya mulai dari 600 ribuan kira-kira profit, ini profit ya udah bersih, naik jadi 2,5 juta, itu berarti rumah tangga dengan 10 juta. Not bad, belum nyampe ke middle class, tapi udah keluar dari kemiskinan. Nah itu sebenarnya sasaran kita, program-program yang berdampak langsung dan jelas dan nyata di kehidupan mereka, itu adiktif. Oke. Dan kini Mbak Fira disebut sebagai ibu dari 3,5 juta anak di Indonesia. Bagaimana respon tanggapan? Ya itu total jangkauan kita dari 99. Saya sih sebenarnya lebih seneng nggak jadi ibu 3,5 juta itu, tapi 3,5 juta lagi anak-anak seperti Sabrina dan Elena yang kita hidupnya satu hidup berdampak, dia bisa berdampak kepada jutaan orang. Dan tadi diharapkan ada Sabrina dan Elena berikutnya ya. Ini kita bertiga udah 3 juta kali 3 ya kan lumayan. Nah nanti di segmen berikutnya saya akan undang juga Sabrina dan juga Elena bergabung bersama kami. Kita akan main sedikit games antara Mbak Fira dan juga Sabrina dan Elena. Seperti apa gamesnya? Ikuti Sri Kandi sesaat lagi. Tapi start small, start from your house. Karena ketika satu, care for one, can you imagine how many household di Indonesia, berapa juta, bisa berapa juta dampak.